Silakan presentasi ya sesuai dengan kesepakatan berapa menit, kemudian langsung tanya jawab. Nah, karena ada kelompoknya berapa orang, 7 atau 8. Ya. Nah, nanti tolong buat pertanyaan untuk 8 orang. Kalau misalnya ternyata ini bagus ya, kalau misal tidak ada pertanyaan, ya tadi jangan salahkan saya kalau misalnya eh, saya akan memberikan 90 ya atau 88. Tapi kalau dia udah sekali aja dia ngejawab terus bisa ya terus udah gitu eh, dia dapat 95, saya akan berikan yang lainnya yang nggak dapat pertanyaan dari Anda sama harganya ya gitu. Baik, oleh karena itu munculkan pertanyaan sebanyak dengan jumlah kelompok. Nah, untuk selanjutnya saya silakan kepada moderator untuk memandu acara ini. Siapa moderatornya? Izin Ibu, Naswa Ibu, Ya, apakah silakan. suaranya terdengar? Ya, ya silakan Naswa, Ibu serahkan ke Anda ya. Ya, baik Ibu. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. Good afternoon the honorable lecturer Mem Nelly. Yes. Selamat sore semuanya. Selamat sore juga Ibu. Ya. Ya, ini akan mempresentasikan tentang fisiologi penyakit terminal dan kronis dan perawatan paliatif untuk mati batang otak, multiple sclerosis, dan HIV/AIDS. Dan presentasi oleh ke teman-teman kelompok 2 bisa di I want to instruct you if you want to speak in English, it's no problem. Yeah, it's okay because you are fourth level fourth ya. Nah, oke, silakan. Baik Ibu. For the group 2 is Krisnawati, Faisal Salmalika, Hertinyati Priyasari, Hilda Silvi Widiana, Juliusah Nabila, Asri Putri Muiah, dan Farhad Hussein, and Nurhani Sodehtina. This presentation for 30 minutes and then continue to the next presentation is the 20 minutes. And for the group 2, you can start the presentation now. Okay, we now talk about the brain. Next. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu batang otak ya. Jadi batang otak itu merupakan struktur penting dalam sistem saraf pusat karena menghubungkan otak besar dengan medula spinalis. Nah, meskipun ukurannya relatif kecil dibandingkan bagian otak lainnya, batang otak ini memiliki peran penting dalam mengontrol fungsi-fungsi tubuh untuk keberlangsungan hidup. Karena di batang otak ini merupakan tempat melekatnya seluruh saraf kranial kecuali saraf kranial 1 dan 2 yang terletak di cerebrum atau otak besar. Nah, cara kerja dari batang otak ini yaitu menghubungkan otak dengan tubuh. Lalu sinyal dari tubuh dikirim ke otak melalui saraf-saraf yang disebut taktus ascendens. Kemudian otak memprosesnya dan mengirimkan respons kembali ke tubuh melalui taktus descendentes. Nah, di perbatasan batang otak dan medula spinalis ini terjadi peristiwa penyilangan saraf-saraf yang dimana saraf dari otak kiri itu berpindah ke sisi kanan tubuh dan sebaliknya. Nah, ini menyebabkan uh, otak kiri mengontrol tubuh bagian kanan dan otak kanan mengontrol tubuh bagian kiri. Nah, di sini batang otak memiliki 3 bagian yaitu otak tengah, pons, dan medula oblongata yang akan dibahas di slide berikutnya. Next.
Nah, bagian yang pertama ini ada otak tengah atau midbrain. Jadi otak tengah ini merupakan bagian dari otak yang terletak di antara otak depan dan otak belakang. Secara otonomi, otak tengah ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu tektum dan tegmentum. Nah, tektum ini berperan dalam memproses informasi sensorik, terutama yang berkaitan dengan penglihatan dan pendengaran. Lalu tegmentum ini berperan pada gerakan tubuh dan fungsi emosional. Nah, di otak tengah ini juga menjadi tempat melekatnya saraf kranial 3 dan 4, yang dimana kedua saraf ini berperan penting dalam mengendalikan gerakan mata. Next. Lalu bagian kedua itu ada pons. Nah, pons ini merupakan bagian dari batang otak yang terletak di antara otak tengah dan medula oblongata. Lalu juga pons ini berperan penting dalam kontrol motorik, koordinasi tubuh, fungsi tidur dan bangun, serta pengolahan informasi sensorik. Lalu pons ini terdapat 4 saraf kranial, yaitu saraf kranial 5, 6, 7, dan juga 8. Next. Lalu bagian yang ketiga itu ada medula oblongata. Nah, di medula oblongata ini tempat mengontrolnya fungsi otonom tubuh seperti pernafasan, denyut jantung, tekanan darah, serta refleks seperti muntah dan bersin. Lalu di medula oblongata juga tempat melekatnya saraf kranial 9, 10, 11, dan juga 12. Next. Nah, jadi pengertian dari mati batang otak ini yaitu suatu kondisi ketika batang otak tidak lagi berfungsi, yang dimana tubuh tidak dapat lagi melakukan aktivitas dasar yang diperlukan untuk bertahan hidup. Nah, kondisi ini menyebabkan dampak yang fatal seperti penderitanya itu kehilangan kesadaran dan kemampuan bernafas. Nah, bisa bernafas melalui alat ventilator, kematian pada batang otak ini bersifat permanen, yang artinya seseorang yang mengalami kondisi ini tidak akan pernah pulih dan sadar kembali serta tidak dapat bernafas dengan sendirinya tanpa bantuan alat si ventilatornya itu. Nah, oleh karena itu, seseorang yang mengalami kematian batang otak itu sering disebut sebagai brain dead atau mati otak. Lalu juga orang yang mengalami mati batang otak pun sudah dianggap meninggal secara medis. Next. Nah, di sini ada etiologinya. Jadi penyebab utama dari kematian batang otak itu terhentinya aliran darah dan oksigen ke otak yang mengakibatkan kerusakan jaringan pada batang otak. Nah, di sini ada beberapa faktor yang dapat memicu kondisi mati batang otak, antara lain yang pertama itu ada trauma atau cedera kepala parah seperti akibat kecelakaan lalu jatuh ataupun pukulan keras di kepala. Lalu yang kedua ada stroke, yaitu ketika suplai darah ke otak itu terganggu atau tersumbat. Lalu yang ketiga itu ada perdarahan intrakranial. Lalu yang keempat ada herniasi otak, itu kondisi ketika jaringan otak terdorong keluar dari posisi normalnya. Lalu yang kelima ada tumor otak. Lalu yang keenam ada radang otak seperti ensefalitis atau meningitis. Lalu yang ketujuh ada hipoksia yang berlangsung lama seperti saat tenggelam ataupun tersedak. Next. Iya, baik. Izin moderator, sebelumnya suaranya terdengar nggak ya? Terdengar naik tapi kecil. Nah, agak Eh, jauh ya. iya, Bu. Soalnya sinyalnya ke colong hujan. Iya, ya nggak apa-apa kedengeran kok masih. Iya, baik. Selanjutnya di sini ada patofisiologinya, di mana seperti yang tadi udah dibahas sama Lintang, bahwasanya batang otak ini merupakan area pusat. Nah, di sini area pusat di mana memiliki saraf-saraf yang memiliki banyak fungsi, terutama sebagai pusat pengaturan kesadaran dan juga pernapasan, sesuai tadi. Terus juga kematian batang otak ini terjadi karena adanya kerusakan fungsi batang otak. Nah, eh, penyebabnya mungkin bisa tadi trauma, pendarahan intrakranial, lalu juga kerusakan batang otak akan menyebabkan batang otak kehilangan fungsinya, yaitu untuk mengatur pernafasan. Bisa dilanjut, Kak? Maaf, lemot. Sebentar. Hmm. Oke, udah naik. Bisa dilanjut.
Ya, jadi kerusakan batang otak seperti yang di pathway yang sudah ada di sebelahnya ini dibahas beberapa penyebabnya. Nah, kerusakan batang otak ini akan menyebabkan otak kehilangan fungsinya sehingga fungsi batang otak tadi yaitu untuk mengatur kesadaran dan juga mengatur pernafasan itu akan kehilangan fungsinya sehingga di sini akan menyebabkan hilangnya fungsi ventilasi. Nah, tadi juga pada saat definisi kan dibahas juga bahwa sebagian besar saraf kraneal ini berasal dari batang otak. Sehingga ketika kematian batang otak terjadi, maka fungsi seperti penglihatan, penghidup, pendengaran, gerakan mata, bahkan fungsi jantung dan aktivitas pencernaan ini akan ikut mengalami kerusakan. Bisa di next, Kak? Mungkin ada yang bisa handle nggak? Coba gue coba ya, Coba Tang. sebentar ya. Ya, Oke. kelompoknya silakan. Ya, oke, izin masuk. Sebelumnya suaranya apakah terdengar jelas? Ya, terdengar. Ya, mungkin bisa dilanjut slide-nya. Selanjutnya itu mengenai perawatan paliatif batang otak, di mana keperawatan paliatif eh, pada batang otak ini kan memiliki tujuan utamanya itu untuk memberikan kenyamanan, menjaga martabat pasien, serta mendukung keluarga selama fase kritis ya. Dan untuk yang pertama yaitu mengenai penilaian kondisi pasien, di mana penilaian kondisi pasien ini hilang. Hilang nggak sih aku? Masih kocak? Iya. Ya, izin masuk. Oke, penilaian kondisi pasien ini kan yang pertama itu diagnosis mati batang otak. Ini pertama harus dilakukan dulu evaluasi klinisnya. Terus habis itu selanjutnya baru diidentifikasi dulu tanda-tanda atau sisa fungsi tubuhnya itu kayak irama jantungnya atau fungsi ventilator yang hanya dipertahankan secara mekanisnya. Terus yang kedua bisa dilanjut. Ya, yang kedua yaitu tentang dukungan medis dan perawatan. Yang pertama ini mengenai ventilasi mekanisnya ya, di mana ventilasi mekanis di sini itu tujuannya untuk mempertahankan fungsi organ, terutama jika ada rencana donasi organ. Nah, jika tidak ada rencana donasi organ, maka biasanya dilakukan pengkajian untuk menghentikan ventilasi setelah diskusi dengan keluarga. Terus selanjutnya yaitu pengelolaan nutrisi dan cairan. Terus selanjutnya ada berikan hidrasi dan nutrisi parenteral sesuai dengan kebutuhan. Tapi perhatikan juga prinsip pencegahan overtreatmentnya. Terus selanjutnya yaitu pencegahan infeksi, di mana di sini menggunakan teknik aseptik dalam semua prosedur, seperti pemasangan kateter atau ventilator gitu ya. Terus selanjutnya yaitu pencegahan komplikasi. Gimana caranya? Yaitu dengan cara monitor resiko dekubitus, dengan memposisikan pasien dengan yang nyaman. Terus habis itu bisa memastikan kebersihan kulit dan membran mukosa untuk mencegah infeksi. Terus habis itu juga harus perhatikan tanda-tanda hipotensi atau gangguan hemodinamik. Selanjutnya yaitu yang ketiga mengenai pendekatan psikososial dan dukungan keluarga. Di mana yang pertama yaitu kita menggunakan komunikasi empatik di mana kita sebagai perawat harus menyampaikan informasi dengan jelas, terus dengan penuh empati kepada keluarga mengenai kondisi pasien, prognosis dan pilihan intervensi termasuk penghentian alat bantu hidup seperti ventilator. Terus yaitu mengenai pemberian dukungan emosional. Gimana caranya? Jadi
berikan keluarga ini, biarkan mereka untuk berekspresi, terus melakukan ritual keagamaan atau berpamitan serta membantu keluarga menerima kondisi dan mempersiapkan diri untuk kehilangan. Terus yaitu mengenai koordinasi dengan tim multidisiplin. Nah, biasanya ini kerjasama sama dokter, psikolog, terus rohaniwan, dan tim sosial untuk mendukung keluarga secara holistik. Bisa dilanjut. Terus yaitu tentang prinsip keputusan akhir, di mana biasanya pas udah prinsip keputusan akhir ini alat bantu dihentikan. Jadi jika tidak ada intervensi untuk karena nggak ada lagi untuk karena nggak ada lagi intervensi untuk mengembalikan fungsi otak. Nah, setelah keluarga dan tim medis ini sepakat bahwa tidak ada lagi intervensi, maka boleh dilepas alat-alatnya. Terus setelah itu juga kita harus memastikan prosedurnya ini dilakukan sesuai pedoman hukum dan etika yang berlaku. Lalu biasanya kita juga bisa memberikan obat untuk kenyamanan, misalnya kayak sedasi paliatif, tapi ini jika diperlukan untuk mengurangi penderitaan selama penghentian alat bantu. Terus yang kelima ini, sorry, yang keenam, loh, yang kelima ini mengenai dokumentasi. Nah, maksud dokumentasi di sini itu jadi setiap tindakan, terus setiap diskusi dengan keluarga sama setiap keputusan medis ini harus dicatat dan harus transportasi serta ada pertanggungjawabannya secara hukum. Jadi semua langkah yang kita lakukan itu mengikuti pedoman hukum dan etika medis yang berlaku, termasuk izin keluarga untuk donasi organ kalau misal memang ada rencana tersebut. Terus selanjutnya yaitu mengenai jika donasi organ direncanakan. Nah, yang pertama, jika memang pasien berencana untuk mendonasikan organ, yang pertama kita harus menjaga perfusi organ, di mana kita harus menggunakan ventilasi mekanis, terus pertahankan dukungan hemodinamik sampai organnya diambil, terus sama obat-obatan untuk memastikan organnya ini tetap sehat hingga proses transplantasi berlangsung. Terus yaitu kita juga mempersiapkan prosedur donasinya yang akan seperti apa. Jadi kita harus koordinasi juga kan dengan tim transplantasi untuk pengambilan organ dengan prosedur yang aman dan tetap etis. Ya, bisa dilanjut yaitu mengenai manifestasi klinis, di mana tanda-tanda tanda-tanda mati batang otak pada pasien itu seperti apa. Yang pertama, ada hilangnya kesadaran penuh, di mana si pasien ini tidak merespon rangsangan atau tidak memiliki kesadaran penuh. Nah, mereka ini biasanya tidak merespon suara, sentuhan, atau rangsangan visual. Terus selanjutnya yaitu tidak ada respon terhadap rangsangan eksternal atau luar, di mana pasien ini tidak menunjukkan reaksi terhadap rangsangan seperti cahaya, terus abis itu nggak ada refleksnya, terus abis itu mengenai tidak ada gerakan dan refleks, di mana pasiennya ini tidak ada gerakan spontan atau refleks yang terlihat, termasuk kayak gerakan mata, refleks batuk, atau refleks menelan. Terus kita juga bisa melihat ini pasien ada ventilatornya atau enggak, kepasang ventilator atau enggak. Terus abis itu apakah pasien ada apnea, di mana apnea ini adalah kondisi pasien berhenti nafas atau memiliki nafas yang sangat dangkal dan tidak efektif. Terus di sini ada EEG flatline, di mana EEG flatline ini yaitu aktivitas otak yang terukur pada mesin ya. Jadi akan menunjukkan flatline yang berarti tidak ada aktivitas listrik yang terdeteksi di otak. Terus habis itu dicek juga suhu tubuh yang tidak normal. Karena pasien kan mungkin mengalami suhu tubuh yang tidak normal seperti mungkin hipotermia atau hipertermia gitu. Next.
Oke, di sini yaitu mengenai penata penata laksanaan di mana sebenarnya ya penata laksanaan penanganan mati batang otak ini tuh bukan bertujuan untuk menyembuhkan apalagi mengembalikan kesadaran pasien ya. Karena ketika seorang pasien sudah dinyatakan mati batang otak, maka itu berarti pasien secara medis sudah dianggap telah meninggal. Nah, sebelum memutuskan penanganannya selanjutnya gimana biasanya? Tim medis akan berkomunikasi dulu nih dengan keluarga pasien terkait opsi perawatan lanjutan untuk pasien. Selama perawatan, pasien akan mendapatkan pemantauan ketat dan pemeriksaan secara berkala. Tapi apabila tidak ada perbaikan pada kondisi pasien, nah baru dokter mungkin dapat memberikan pilihan untuk pelepasan ventilator. Seperti itu. Oke, di sini mungkin ada pembahasan terkait prognosisnya ya. Jadi memang tadi sudah banyak dibahas bahwasanya misal kematian batang otak berarti pasiennya ini bisa dinyatakan istilahnya mati. Cuman yang perlu kita pahami di sini bahwasanya diagnosa kematian otak sama saja dengan kematian orang tersebut. Tapi kita harus memenuhi beberapa prasyarat. Misal kalau di Indonesia sendiri itu terkait tidak adanya kontak atau mungkin tidak adanya respon, terus juga tidak ada gerakan atau mungkin tidak ada gerakan dan tidak ada pernafasan, tidak ada refleks dan juga eh, EKG-nya itu isoelektrik. Nah, persyaratan-persyaratan itu juga biasanya diobservasi selama mungkin selama 24 jam sebelum kita benar-benar memastikan bahwa pasien ini sudah bisa dinyatakan kematian batang otak. Nah, misal pasien itu kesadarannya udah di tingkat koma, terus kita juga harus mengeliminasi faktor-faktor penyebab yang irreversible, misal kayak terkait ada pengaruh dari obatnya itu sendiri. Nah, di sini ada prasyarat yang harus dipenuhi, yaitu ada penyebab koma yang harus dicari tahu dan diketahui, perlu ada observasi. Lalu juga ada hasil pemeriksaan refleks batang otak yang menunjukkan disfungsi sistem saraf pusat, lalu ada tes apne. Bisa di next, Kak. Ya, baik. Selanjutnya di sini ada multiple sclerosis, bisa di next. Nah, pada definisi dari multiple sclerosis di sini merupakan penyakit autoimun kronik yang menyerang milen otak dan medula spinous atau susun tulang belakang. Sehingga pada penderitanya ini dapat mengalami gangguan pergerakan kaki dan lengan, penglihatan, bicara, sensasi, dan juga keseimbangan. Bisa di next. Nah, jadi tadi jelasin juga ya bahwa multiple sclerosis itu merupakan penyakit autoimun. Yang kita tahu itu kan autoimun itu sistem imun atau sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan tubuh sendiri ya. Yang seharusnya sistem imun itu justru menyerang virus, bakteri maupun partikel asing lain yang berbahaya bagi tubuh kita. Nah, pada multiple sclerosis di sini pemicu yang belum diketahui penyebabnya apa itu menyebabkan si sel imun ini justru menyerang mielin. Lalu apa sih itu mielin? Bisa di next. Ya, sebelum kita membahas tentang mielin ini, kita perlu mengetahui juga bahwa sistem saraf ini disusun oleh berbagai macam sel, salah satunya adalah sel saraf atau neuron. Nah, di sini sel saraf ini memiliki struktur yang unik. Yang kita juga pada tahu ya, di sini ada badan sel, lalu ada dendrit yang merupakan penonjolan pendek yang berfungsi menerima informasi, lalu ada akson yang merupakan penonjolan panjang yang berperan untuk menjalankan informasi dari sel saraf yang satu ke sel saraf lainnya ataupun dari sel saraf ke sel target lainnya. Uh, Nah, di sini akson ini uh, memiliki ada yang memiliki selubung, ada yang juga tidak memiliki selubung. Nah, selubungnya ini disebut namanya mielin. Bisa di next. Nah, jadi pada otak dan medula spinous ini, mielin dibentuk oleh oligodendrosit, di mana oligodendrosit ini adalah eh, salah satu sel glia yang merupakan komponen sistem saraf. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada uh, mielin ya. Mielin ini sebagai selubung spiral pada akson, di mana fungsi dari mielin ini adalah berperan sebagai isolator. Jadi bisa kita samakan dengan selubung terluar dari kabel listrik. Nah, di sini mielin ini berperan untuk mempercepat penjalanan informasi sepanjang akson. Bisa di next. Ya, di sini ada akson yang tidak bermielin dan ada akson yang bermielin.
Nah, mari kita bandingkan akson yang tidak memiliki selubung mielin dengan akson yang memiliki selubung mielin. Nah, ketika suatu informasi menjalar pada akson dengan waktu start yang sama pada detik kesekian, informasi pada akson yang bermielin telah menempuh jarak yang lebih jauh dibandingkan informasi pada akson yang tidak bermielin. Sebelumnya mau ditunggu sebentar karena lagi azan. Ya, baik, saya lanjut. Eh, Ya, jadi kenapa akson yang bermielin ini eh, lebih cepat? Karena disebabkan dari tadi ya peranan mielin dalam mempercepat penjalanan informasi di sepanjang akson. Bisa di next. Nah, di sini kerusakan mielin pada multiple sklerosis. Nah, tadi kan mielin ini berfungsi dalam mempercepat informasi di sepanjang akson. Bayangkan kalau tidak ada mielin di sepanjang akson, ya kan? Tanpa mielin dapat menyebabkan gangguan penjalanan informasi di sepanjang akson yang juga akan mengakibatkan gangguan komunikasi yang menyebabkan gejala fisik dan mental dan sering juga berkembang menjadi cacat fisik dan kognitif. Di sini ada contohnya ya, dia mengalami gangguan komunikasi antara saraf dan juga otot. Jadi sehingga pada penderitanya bisa mengalami kelumpuhan. Bisa di next. Ya. Lalu untuk etiologinya sendiri tadi sudah dijelaskan masih belum diketahui untuk penyebabnya multiple sclerosis ini. Namun hipotesis yang paling banyak dikemukakan adalah etiologi autoimun yang hanya menyerang sistem saraf pusat. Nah, di sini ada beberapa faktor resiko yang dapat berperan seperti genetik dan juga lingkungan. Pada genetik ini eh, terjadi kerentanan genetik tampaknya mengubah respon kekebalan tubuh terhadap infeksi virus. Jadi beberapa gen mungkin terlihat, tapi satu-satunya tuh fokus penyakit yang diidentifikasi secara konsisten adalah kompleks gen antigen leukosit manusia atau bisa kita sebut di sini adalah HLA atau Human Leukocyte Antigen pada kromosom 6. Lalu sering juga terjadinya pada wanita. Jadi prevalensi perbandingan itu 1:3. Jadi individu yang secara biologis berjenis kelamin perempuan jadi lebih rentan terhadap multiple sclerosis. Lalu biasanya ini menyerang pada usia dewasa muda atau usia produktif sekitar umur 20 sampai 40 tahun. Lalu pada lingkungan ini beberapa teori menyatakan bahwa sklerosis multiple ini adalah penyakit virus imunogenetik, yaitu demielinasi atau penghancuran dari si mielin bermedia kekebalan yang dipicu oleh infeksi virus. Kemungkinan virusnya itu adalah virus Epstein-Barr.
Lalu kekurangan vitamin D, tempat tinggal jauh dari zona khatulistiwa. Jadi kekurangan vitamin D ini eh, bisa dari karena tempat tinggal jauh dari zona khatulistiwa, ya paparan sinar matahari. Lalu kebiasaan merokok. So next. Ya, selanjutnya yaitu patofisiologi multiple sclerosis. Jadi, multiple sclerosis ini adalah penyakit demyelinasi dari sistem saraf pusat yang meliputi otak dan sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang. Otak ini terdiri dari berbagai komponen termasuk neuron di dalam otak. Nah, mielin ini adalah selubung pelindung yang mengelilingi akson yang kerjanya itu uh, mempercepat pengiriman impuls listrik. Dalam multiple sclerosis, demyelinasi ini tuh terjadi saat sistem kekebalan tubuh tidak tepat menyerang dan menghancurkan mielin yang membuat komunikasi antar neuron rusak dan akhirnya mengarah ke segala jenis masalah sensorik, motorik, dan kognitif. Neuron di otak ini dilindungi oleh blood-brain barrier atau sawar darah otak yang hanya memungkinkan molekul atau sel tertentu masuk dari dalam darah. Untuk sel imun seperti sel T dan sel B, mereka itu memiliki molekul permukaan yang dapat melewati sawar darah otak. Nah, saat sel T masuk ke dalam sawar darah otak, sel T ini dapat diaktifkan oleh sesuatu yang ditemui saat sel T tersebut masuk. Pada kasus multiple sclerosis ini, sel T-nya diaktifasi oleh mielin. Nah, saat diaktifasi oleh mielin, hal ini tuh dapat mengubah sel-sel yang ada di sawar darah otak itu untuk mengekspresikan lebih banyak reseptor dan mengakibatkan sel imun lebih mudah mengikat dan masuk ke dalam sawar darah otak. Nah, multiple sclerosis ini juga merupakan reaksi hipersensitivitas tipe 4 atau hipersensitivitas yang dimediasi oleh sel. Nah, hal ini berarti bahwa sel-sel T itu dapat mengeluarkan sitokin seperti interleukin 1, interleukin 6, tumor nekrosis faktor alfa, dan interferon gamma yang bersama-sama mereka tuh dapat melebarkan pembuluh darah dan menyebabkan lebih banyak sel imun masuk serta secara langsung dapat menyebabkan kerusakan pada oligodendrosit. Nah, tanpa oligodendrosit dan tidak adanya mielin untuk menutupi neuron sehingga terdapat jaringan parut yang juga disebut plak atau sklera. Pada awal serangan multiple sclerosis ini, oligodendrosit akan menyembuhkan dan memperpanjang mielin baru untuk menutupi neuron yang merupakan proses remyelinasi. Namun, seiring berjalannya waktu, oligodendrosit mati, proses remyelinasi berhenti, dan kerusakan neuron itu menjadi irreversibel dengan hilangnya akson. Nah, di sini ada pathway-nya. Udah dijelaskan tadi bagaimana sampai terjadinya plak atau sklera. Nah, terjadinya plak atau sklera ini bisa terjadi di sumsum tulang belakang, di pyramidal tract, di cerebellum, di korteks cerebral, di saraf kranial, dan fasciculus longitudinal medial. Untuk pathway-nya seperti ini. Untuk perawatan paliatifnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Iya, baik yang selanjutnya ini ada perawatan paliatif multiple sclerosis. Perlu kita tekankan ya, untuk perawatan paliatif pada multiple sclerosis ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup pada pasiennya dengan cara ngelola gejala fisik, ngedukung kesehatan mental, dan berikan edukasi juga, gak hanya ke pasiennya aja tapi keluarganya juga. Nah, di sini ada beberapa perawatan paliatif, yaitu yang pertama bisa dengan manajemen gejala fisik. Yang bisa dilakukan adalah yang pertama, kalau misalkan pasien yang mengalami nyeri, itu bisa dilakukan teknik farmakologis ataupun non-farmakologisnya. Kalau dari farmakologisnya sendiri, ini biasanya nyerinya itu kan karena tadi ya, MS tadi ini kan adalah penyakit autoimun yang dimana imunnya itu nyerang sistem tubuhnya sendiri, kayak gitu. Ini bisa diberikan obat-obatan kayak golongan imunomodulator atau imunosupresan, yang dimana obat-obatan kayak imunomodulator itu dia adalah obat untuk nyesuaiin atau mengubah aktivitas sistem kekebalan tubuhnya itu biasanya dengan ngurangin peradangan dan kontrol gejalanya. Tapi kalau misalkan imunosupresan itu lebih untuk nekanin sistem kekebalan tubuhnya yang terlalu aktif dan mencegah kerusakan lebih lanjut ya pada sistem saraf pusat kayak gitu. Nah, ini nanti akan dilanjut lebih dalam lagi di terapi dan penata laksanaannya. Kalau misalkan dari segi non farmakologisnya, ini bisa dilakuin teknik relaksasi, terus habis itu kayak pijat-pijat ringan seperti itu. Nah, yang kedua, ini bisa dengan spastisitas dan kelemahan otot, yang dimana kalau misalkan spastisitas dan kelemahan ototnya sendiri, ini bisa dilakuin fisioterapi.
Kenapa dilakukan fisioterapi? Karena ini untuk ngebantu ngurangin kekakuan otot dan mempertahankan mobilitas pada pasiennya sendiri. Terus yang kedua, bisa direkomendasikan untuk gunain alat bantu kayak misalkan kursi roda atau walker atau juga gangguan pernapasan dan menelan. Ini bisa kita ajarkan latihan pernapasan. Terus yang kedua, beberapa pada pasien dengan multiple sclerosis ini ngalamin yang namanya gangguan menelan kayak gitu. Nah, di sini kita bisa edukasi tentang pola makan yang aman seperti apa, terus seperti makanan lunak kayak gitu. Bisa tolong di next? Iya, bisa tolong di next, Kak. Iya, untuk yang selanjutnya ini ada dukungan psikososial dan mental. Kalau misalkan dukungan psikososial dan mental, ini yang pertama bisa kita berikan dukungan psikologis ya teman-teman. Jadi mana kan udah pasti ya, kalau misalkan imunnya aja nyerang tubuhnya sendiri yang seharusnya atau normalnya ini kan imun ngelindungin tubuh kita ya dari partikel atau zat-zat asing yang bahayain tubuh. Udah pasti nih pasiennya ngalamin yang namanya gangguan psikologisnya terganggu kayak gitu. Jadi kayak sering cemas kayak gitu. Makanya ini di perawatan paliatif yang pertama adalah dukungan psikologis yang harus kita kasih ke pasiennya. Dengan seperti apa? Yaitu untuk ngatasin depresi dan kecemasannya bisa kita lakuin konseling atau terapi kognitif perilaku. Terus bisa kita ajarin juga teknik relaksasinya kayak misalkan meditasi atau mindfulness-nya. Terus yang kedua dengan edukasi keluarganya nih kita kasih pemahaman ke keluarganya kayak perjalanan penyakit multiple sclerosis itu seperti apa, terus perawatan yang dibutuhkan tuh apa-apa aja, terus cara ngedukung pasien secara emosional tuh bagaimana. Tiga, bisa kita kasih juga dukungan sosialnya, ini tuh bisa bantu. Putus-putus. Iya, Ibu. Bisa tolong di next, Kak. Yang selanjutnya ini bisa kita berikan edukasi dan promosi kesehatan. Jadi kita edukasi aja nih tadi kan kayak misalnya pasien itu beberapa ngalamin disfagia ya atau gangguan menelan. Nah, ini kita edukasi tentang pentingnya pola makanan sehat, terus tadi pengolahan makanannya yang lunak-lunak aja. Terus kita edukasi juga tentang hidrasi dan aktivitas fisik yang bisa disesuaikan dengan kondisi pasiennya. Terus bisa kita berikan juga dukungan spiritualnya, kayak misalkan merujuk pasiennya ke pemuka agama atau konselor spiritual. Dan bisa juga dilakukan koordinasi multidisiplin, yaitu yang dimana ini akan membantu pasien ya dapetin akses ke layanan seperti home care. Bisa tolong di next? Iya, untuk yang selanjutnya ini ada manifestasi klinis atau tanda gejala pada pasien dengan multisistem mielin dan medula spinalis kayak gitu yang dimana tanda-tanda dan gejalanya ini akan terlihat seperti yang pertama pasien akan ngalamin gangguan penglihatan yaitu ngeliputin penurunan penurunan tajam penglihatan pada satu mata disertai nyeri pada pergerakan mata. Terus yang kedua itu bisa penglihatan ganda atau diplopia itu kayak penglihatannya tuh kayak berbayang kayak gitu. Terus gerakan matanya juga nggak terkontrol. Yang kedua ini bisa dengan gangguan keseimbangan dan koordinasi, kayak ngeliputin hilangnya keseimbangan tubuh, terus tremor atau kayak gemeteran, kayak gitu, terus ketidakstabilan berjalan, vertigo, gangguan koordinasi, dan bisa juga ngalamin kelemahan anggota gerak atau paraparesis, seperti itu ya. Yang ketiga, ini gangguan tonus otot. Otot-ototnya tuh kaku gitu sehingga ganggu proses berjalan. Terus yang keempat itu dengan gangguan sensoris yang akan dirasakan itu adalah perasaannya tuh perasaan baal gitu loh kayak kebas, terus tusuk-tusuk kayak jarum, terus perasaannya juga kayak terbakar kayak gitu. Terus selanjutnya yang kelima ini ada gangguan kemampuan berbicara. Gangguan kemampuan berbicaranya ini lebih kayak perubahan dari ritme bicaranya, terus juga ada kayak suka menggumam kayak gitu. Terus yang keenam ini ada kelelahan berlebihan. Bisa tolong di next.
kayak misalnya ngalamin namanya konstipasi dan kadang-kadang diare kayak gitu. Nah, yang kedelapan ini gangguan sensitivitas terhadap panas atau dingin, dan yang kesembilan ada gangguan kognitif dan emosi. Ini lebih kayak kehilangan memori jangka pendek atau kehilangan kemampuan untuk berkonsentrasi. Tolong di next, Kak. Nah, ya teman-teman yang tadi di bagian pertama di bagian apa namanya perawatan paliatif yang tadi tadi ada farmakologis ya. Nah, di sini dibahas lagi ada terapi dan penata laksanaan multiple sclerosis. Untuk daftar disease modifying therapy sclerosis multiple ini sendiri, ini gunain obat-obatannya itu lebih ke obat-obatan imunomodulator dan imunosupresan. Tadi imunomodulator itu kan obat-obatan itu untuk menyesuaikan atau ngubah aktivitas sistem kekebalan tubuhnya ini biasanya dengan ngurangin peradangan dan ngontrol gejala. Nah, ini ada golongan-golongannya. Biasanya dengan golongan nama obatnya itu ada interferon beta 1B, ada interferon beta 1A, kayak gitu yang sama-sama fungsinya itu untuk ngurangin frekuensi serangan dan memperlambat perkembangan kerusakan saraf. Terus kalau misalkan imunosupresan, bedanya imunosupresan itu juga untuk sistem kekebalan tubuhnya itu yang nggak terlalu aktif dan mencegah kerusakan lebih lanjut pada sistem saraf pusat. Nah, kalau misalkan teman-teman tanya, apakah dosis dan rute pemberiannya akan selalu sama-sama dengan yang ada di layar, kayak misalkan 200 miligram mcg kayak gitu kan ya sebutan per 2 hari itu nggak akan selalu sama dengan yang akan diberikan nanti kalau misalkan kita udah ketemu langsung, tapi untuk dosis dan rute pemberiannya nanti akan menyesuaikan ya, akan menyesuaikan dengan kondisi pasiennya sendiri. Ini teman-teman bisa lihat ya nama-nama obatnya ada interferon beta 1B 1A, terus ada glatiramer asetat seperti itu. Bisa tolong di next, Kak. Nah, disease modifying therapy ini kan artinya memodifikasi penyakit ya dengan medikamentosa atau dengan obat-obatan. Yang dimana kenapa sih dikatakan dengan modifying therapy atau modifikasi modifikasi terapinya ini dengan obat-obatan ya karena menggunakan obat-obatan golongan imunomodulator dan imunosupresan tadi seperti itu. Nah, ini kalau misalkan untuk di obat-obatannya ini biasanya itu akan diberikannya sesuai dengan indikasinya. Jadi ada beberapa pasien yang akan ngalamin relapse remitting kayak gitu. Jadi ada tahap-tahapnya. Jadi akan disesuaikan dengan kondisi pasien tadi kembali yang di awal tadi seperti itu. Saya tolong di next, Kak. Nah, kalau misalkan yang sekarang ini ada medikamentosa simptomatik untuk sklerosis multiple. Jadi kalau misalkan medikamentosa simptomatik, ini obat-obatan yang simptomatik. Jadi dia diberikannya itu untuk yang mengurangi gejala klinisnya lebih kayak kerasa yang lelah berlebihan, spastisitas atau kekakuan otot yang dijelaskan tadi di manifestasi klinis. Terus juga ada kayak pada pasien yang dengan gangguan pencernaan berkemih, gangguan kognitif, dan nyeri seperti itu. Nah, ini obat-obatannya teman-teman bisa dilihat. Ini ada golongan kortikosteroid kayak nama obatnya ada metoprednisolon, dexamethasone. Ini kan biasanya kalau misalkan di lahan praktik kan kita tahu ya, ini obat-obatannya untuk peradangan kayak gitu. Nah, indikasinya ini juga sama untuk ngurangin inflamasi atau peradangan dan mempercepat penyembuhan pada eksaserbasi akut seperti itu. Bisa tolong di next, Kak. Nah, selain itu untuk terapi dan penata laksanaannya itu juga bisa dilakukan dengan rehabilitasi. Jadi rehabilitasi ini lebih kayak fisioterapinya. Jadi kenapa sih dilakukan fisioterapi? Karena fisioterapinya ini akan berguna atau sebagai alternatif untuk untuk ngelemasin otot-ototnya, terus nguatin otot dan ngelatih pasiennya itu untuk menggunakan alat bantu secara tepat. Jadi pasiennya ini lebih mempermudah aktivitas sehari-harinya kayak untuk berjalan seperti itu. Terus apalagi kalau misalkan tadi ya di manifestasi klinisnya kan ada pasien dengan gangguan koordinasi dan keseimbangan. Nah, ini perlu banget dilakuin fisioterapi seperti itu. Bisa tolong di next? Iya, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, selanjutnya yaitu prognosis pada multiple sclerosis. Untuk semua pasien dengan multiple sclerosis diperkirakan mempunyai peluang untuk berjalan tanpa bantuan dalam 15 tahun itu saat timbulnya penyakit adalah 50%. Nah, setengah dari pasien akan memerlukan bantuan untuk berjalan atau menggunakan kursi roda dan setengah dari pasien lainnya akan dapat berjalan tanpa bantuan. Pasien dengan multiple sclerosis yang tidak diobati lebih dari 30% akan mengalami kecacatan fisik yang signifikan dalam 20 sampai 25 tahun setelah timbulnya penyakit.
Dan selanjutnya rata-rata rentang hidup pasien dengan multiple sklerosis itu 25 sampai 35 tahun setelah didiagnosa mengalami multiple sklerosis. Dan kematian pada multiple sklerosis ini disebabkan oleh komplikasi sekunder, yaitu imobilitas, infeksi saluran kemih kronis, gangguan menelan, dan bernapas. Komplikasi dalam kategori ini adalah luka baring kronis, sepsis urogenital, dan aspirasi atau pneumonia bakteri. Nah, ini faktor-faktor yang dapat mempengaruhi prognosis. Bisa dibaca ya, teman-teman. Mohon maaf, kelompok. Eh, tahan dulu sebentar. Izin Ibu, ini kan hanya tinggal satu penyakit lagi. Apakah bisa dilanjutkan, Ibu? Dilanjutkan dong. Terus kalau nggak dilanjutkan gimana? Berarti gak apa-apa ya Ibu ya, lanjutkan aja. Iya, lanjutkan aja. Masa mau ngulang lagi kita pertemuan? Lurus saja terus. Oke, Nah, baik. ya Ya, secepatnya, makanya nanti teman-temannya udah pada nyediain pertanyaan supaya kita cepat pulang. ya baik Ibu. Oke. Untuk kelompok dipersilahkan. Iya, baik. Selanjutnya adalah mengenai HIV/AIDS. Untuk mungkin definisinya dulu ya. Boleh di next ke definisinya dulu, Kak. Hmm. Terus tolong jangan terlalu detail banget ya, gitu. Ini kan Iya, hanya baik. pengulangan doang. Untuk definisi HIV/AIDS sendiri, HIV itu merupakan Human Immunodeficiency Virus, virus yang Tunggu dapat sebentar, menyebabkan. Ibu bilang. Kamu punya bagannya nggak? Kalau misalnya punya bagan patoplo kan kamu udah biasa waktu PKKMB. Nah, itu aja yang kamu keluarin langsung. Kemudian di floor tanya jawab. Oke? Kan dari situ bisa kelihatan kenapa dia, kapan dia menjadi terminal, ya gitu. Terus kalau misalnya dia aman-aman aja nggak ada opportunities kan, oh itu nggak biasa-biasa aja, ya. Nah ini aja yang kamu ituin coba. Ya, kapan dia terjadi opportunities itu kamu jelasin. Ya, baik. Mungkin saya jelasin dulu ya perjalanan si virus HIV-nya mungkin ke slide sebelumnya dulu aja. Mm-mm. Pas bagian patofisiologinya. Ya, 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 oke. Jadi reseptor ini, jadi HIV itu menyerang si limfosit CD4 terlebih dahulu gitu. Jadi membran CD4 ini pada sel sasaran itu akan diikat oleh HIV dalam tahap infeksi. Jadi ketika HIV ini sudah menginfeksi si limfosit CD4 ini, eh, si GP120 ini diperantarai oleh dua koreseptor, yaitu CCR5 dan CXCR4. CXCR4 ini punya si limfosit, CCR5 ini punya si makrofag. Nah, dua dua koreseptor ini tuh diperlukan untuk biar glikoproteinnya itu bisa berikatan dengan reseptor si CD4 ini. Nah, karena adanya koreseptor tersebut, terjadilah perubahan oxidasi sehingga GP41 dapat masuk ke dalam membran sel sasaran. Itu yang menyebabkan HIV ini bisa masuk ke dalam si limfosit gitu. Nah, selain limfosit ini, monosit ini juga rentan terhadap infeksi gitu. Monosit dan makrofag yang terinfeksi ini dapat berfungsi sebagai reservoir untuk HIV, tetapi tidak dihancurkan oleh si virus. Jadi, si monosit dan makrofag ini menjadi wadah untuk si HIV-nya ini bersarang gitu. Nah, HIV ini bersifat polisistronik. Polisistronik itu menjadi pusat pengaturnya gitu. Jadi dia dapat menginfeksi berbagai sel manusia seperti natural killer, limfosit B, sel endotel, sel epitel, dan lainnya, sehingga si virus GP120 HIV ini bisa berkembang biak dan menjadi virus baru yang menginfeksi bagian tubuh lain. Oke, bisa lanjut ke pathway-nya. Ya, ketika virus HIV ini, oke, kita ngomong ke psikologis si pasiennya dulu. Ketika seseorang didiagnosa HIV positif, itu pasti dirinya akan menjadi, akan
apa ya, mendapat reaksi psikologi seperti denial atau mungkin dia marah, tidak terima sama keadaannya. Itu yang bisa juga membuat tubuhnya itu drop dan dia menjadi mempunyai masalah psikis seperti eh, gelisah gitu, dan lainnya seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Lalu untuk impact ke tubuhnya itu, HIV ini merusak seluler tubuh, yaitu menyerang T limfosit, sel saraf, makrofag, monosit, dan limfosit B seperti yang sudah di slide sebelumnya ya. Lalu setelah menyerang ini maka terjadi immunocompromise, yaitu kondisi seseorang memiliki masalah pada sistem imun dan resiko infeksinya itu lebih tinggi dibandingkan dengan seseorang yang sehat. Nah, karena adanya immunocompromise ini, maka itu tuh si patogen dan flora normal patogennya itu terpengaruh gitu. Flora normal patogen yang dimaksud itu mikrobakteria yang ada di tubuh kita gitu. Nah, karena dua hal itu bermasalah, maka dia akan bermasalah juga organnya. Misalkan dia menginfeksi di daerah oral, itu bisa terjadi lesi mulut. Terus juga kalau misalkan di saraf bisa terjadi kompleks demensia atau enselopati akut. Kalau misalkan di gastrointestinal diare, hepatitis, disfungsi biliari, penyakit anorektal. Kalau di respiratory ada infeksi. Terus kalau di dermatologi itu ada gatal, sepsis, nyeri. Terus kalau misalkan sensori bisa gangguan penglihatan dan pendengaran. Nah, dari semua gangguan tersebut pastinya pasien akan mengalami beberapa masalah keperawatan. Misalkan kalau misalkan dia menyerangnya sistem oral, berarti bisa jadi pasien itu eh, mempunyai masalah terkait nutrisi dan cairannya. Yang bisa kita tarik masalah keperawatannya itu defisit nutrisi atau defisit cairan. Terus bisa juga imobilisasi, intoleransi aktivitas, bahkan bisa juga nyeri, hipertermi, cairan berkurang, dan yang lainnya. Nah, maka dari situ kan untuk si HIV/AIDS ini juga ada tingkat keparahannya ya. Nah, dari tingkat keparahan tersebut, kita bisa menilai nih kondisi pasiennya itu gimana. Apakah dia eligible untuk dilakukannya keperawatan paliatif atau enggak gitu. Setelah kita tahu misalkan pasien tersebut eh, eligible gitu untuk dilakukan keperawatan paliatif, maka kita baru menentukan dukungan medis perawatan apa nih yang akan kita laksanakan ke pasien tersebut. Misal, kalau misalkan pasiennya itu HIV/AIDS dengan penyakit penyerta gastrointestinal, itu kan pasti dia bakalan ngerasain nyeri atau dia mempunyai masalah di pencernaannya gitu. Maka kita juga memfasilitasi asuhan keperawatan terkait si masalah gastrointestinal tersebut. Nah, setelah dukungan medis dan perawatan, kita juga harus memberikan pendekatan psikososial dan dukungan keluarga. Karena untuk HIV/AIDS sendiri, seperti kita ketahui, untuk saat ini, bahkan untuk saat ini ya, itu belum ditemukan obat yang untuk menyembuhkannya gitu. Makanya kita memerlukan dukungan keluarga dan pendekatan psikososial. Kita juga bisa memberikan dukungan psikologi seperti menurunkan stres si klien kita itu gitu. Terus juga kita memberikan edukasi kepada keluarganya terkait eh, penyakit pasien tersebut dan perawatannya. Atau mungkin kalau misalkan emang pasiennya sudah terlalu parah, itu kita bisa berdiskusi juga dengan keluarganya untuk persiapan terminal si pasiennya itu. Terus juga setelah diskusi dengan keluarga pasien, itu kita juga harus membuat keputusan akhir bersama si keluarganya ini gitu. Eh, Lalu pastinya setelah semua itu kita harus mendokumentasi apa yang telah kita berikan ke pasiennya. Mungkin di next lagi. Ya mungkin untuk manifestasi dan prognosisnya bisa disampaikan oleh teman saya. Ya baik, selanjutnya ada manifestasi klinis dari HIV dan AIDS. Yang pertama itu ada transmisi virus. Proses ini tuh terjadi 2 sampai 6 minggu setelah seseorang itu udah terinfeksi virus HIV. Yang kedua itu
ada infeksi HIV primer. Ada beberapa gejala seperti demam, nyeri otot, nyeri, rasa lemah, Jadi terus gini, jadi jangan diulang lagi manifestasi klinis ini kan tadi udah keluar, ya. Yang infeksi itu contohnya apa? Kalau ini kan prosesnya udah pernah lah diinformasikan bahwa gejalanya seperti apa. Tapi sekarang dia udah jadi HIV, terus seumur hidup dia akan mengalami itu aja langsung, ya. Nah, itu kan tadi manifestasi yang paliatif care-nya udah belum? Nah, kamu kalau mau cerita, cerita tentang paliatif care-nya aja. Gitu. Jadi jangan diulang-ulang. Kalau kamu cerita tentang Bagan, itu udah seluruhnya kena. Ya, ya silakan. Oke, silakan. iya baik Ibu. Berarti di sini dijelaskan perawatan paliatif ya, tentang perawatan paliatif pada pasien HIV. Mm-mm. Eh, Itu dulu. Mungkin itu yang pertama itu ada aspek medis. Itu dia bisa mengelola nyeri dengan obat-obatan. Terus ada juga pengobatan gejala seperti demam, mual, itu kan. Terus yang selanjutnya itu ada pengelolaan infeksi oportunistik. Terus ada penggunaan terapi ARV atau antiretroviral untuk menghambat perkembangan virus. Lalu juga ada pengelolaan penyakit terkait seperti TB dan pneumonia. Ada aspek psikologis juga di perawatan paliatifnya, seperti konseling dan dukungan emosional, terapi psikologis untuk mengatasi stres, kecemasan, dan depresi. Terus ada pendidikan tentang penyakit dan pengobatan, dan juga ada dukungan keluarga dan komunitas. Ada aspek selanjutnya seperti aspek sosial, itu dia juga ada bantuan sosial dan ekonomi, ada akses ke layanan kesehatan, ada dukungan hukum, dan ada pendidikan tentang hak-hak pasien. Ada aspek spiritual juga, seperti dukungan spiritual dan keagamaan, konseling spiritual, dan pelayanan pastoral. Untuk yang selanjutnya itu ada perawatan di rumah, mungkin ada perawatan di di rumah sakit, perawatan di puskesmas, ada juga dukungan keluarga dan pengasuh. Untuk standar perawatan paliatif itu dia memperhatikan hak-hak pasien, menghargai martabat pasien, mengurangi rasa sakit dan gejala, meningkatkan kualitas hidup, dan juga mendukung keluarga dan eh, pasien. Mungkin untuk perawatan paliatifnya seperti itu bisa di next. Ya, baik. Selanjutnya ini ada penata laksanaan HIV atau AIDS. Yang pertama itu ada tata laksana farmakologis, seperti penata laksanaan pada orang yang terinfeksi. Oh, lanjut ke Nah, prognosis aja. ini Ya, jangan diulang ya, lagi. Ya, kamu yang belum pernah aja gitu ya. loh. Justru Eh, kamu kencengin di paliatif gitu, ya. Ya baik, selanjutnya ini ada prognosisnya. Prognosis pada HIV/AIDS itu tergantung ada beberapa faktor. Yang pertama itu ada tahapan penyakit. Semakin cepat terdeteksi dan ditangani, semakin baik juga untuk prognosisnya. Kedua itu kualitas perawatan, pengobatan antiretroviral atau ARV yang tepat dan teratur itu juga sangat penting dalam eh, membaiknya prognosis. Terus yang ketiga itu ada sistem imun. Pasien dengan sistem imun yang kuat memiliki prognosis yang lebih baik. Keempat itu kehadiran penyakit lainnya. Kan ada infeksi oportunistik tuh seperti TB, pneumonia, atau kanker itu bisa memperburuk prognosis. Dan yang terakhir ini ada perilaku gaya hidup. Mungkin dari gaya hidup yang tidak sehat atau eh, harusnya kayak kita kan makannya makanan yang sehat, olahraganya teratur juga, mengurangi atau mengurangi kebiasaan merokok untuk perokok dan juga menghindari alkohol. Ya, boleh dilanjut. Mungkin segitu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kelompok atas presentasinya. Mungkin dilanjutkan sesi tanya jawab untuk rekan-rekan yang ingin bertanya. Itu suaranya terlalu kecil ya. Ya.
Ini Bu, apakah masih suaranya kecil? Coba deketin itunya, speakernya. Izin Ibu, apakah suaranya masih terdengar kecil? Ya, oke. Oke, Ya. baik. Ya dilanjutkan untuk sesi tanya jawab. Untuk rekan-rekan yang mau bertanya, silahkan untuk raise hand. Ya. Ini kalau dia penulis utama, Bu, tapi ada koresponden. Iya, untuk bintang dipersilahkan. Untuk teman-teman yang mau bertanya, silahkan raise hand juga. Iya, Naswa, Bintang dari kelompok satu izin bertanya. Tadi kan kelompok sudah ngejelasin mengenai mati batang otak ya. Lalu apa sih bedanya mati batang otak sama pasien yang koma itu? Terima kasih. Iya, baik. Bisa dilanjutkan untuk Safra Nursita. Ya baik, izin masuk. Terima kasih sebelumnya kepada kelompok yang sudah presentasi. Saya Safra dari perwakilan kelompok 5, izin bertanya. Masih seputaran mati batang otak ya. Gimana sih cara perawat dapat membantu keluarga yang mengalami konflik internal dalam pengambilan keputusan terkait penghentian alat bantu hidup ini? Semisal di keluarga ini tuh ada yang sebagian setuju untuk dilepas, sedangkan yang sebagian lagi tuh enggak, meskipun pasien ini bisa hidup karena alat bantu tersebut. Terima kasih. Iya, baik. Dilanjutkan untuk Angeliana Putri, dipersilahkan. Ya, izin bertanya ya kepada kelompok. eh izin bertanya, apakah orang yang terkena penyakit autoimun itu akan mengkonsumsi obat-obatannya seumur hidupnya? Dan apakah bisa sembuh total seperti manusia normal pada umumnya? Mungkin segitu saja, Mas. Iya, baik. Bisa dilanjutkan untuk Raihana. Iya, terima kasih moderator. Terima kasih juga kelompok sudah memaparkan materi hari ini. Ya, saya Rehana Kala dari kelompok 4. Izin bertanya, tadi kan sudah dipaparkan untuk perawatan paliatif untuk mati batang otak ini. Lalu saya izin bertanya untuk tantangan yang dihadapi perawat paliatif dalam merawat pasien dengan mati batang otak dibandingkan dengan pasien dengan kondisi paliatif lainnya. Itu seperti apa? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Raihana atas pertanyaannya. Lalu dilanjutkan untuk Nola Saputri. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Izin kelompok izin bertanya terkait dengan AIDS yang tadi sudah dibahas. Kan mengingat stigma sosial atau masyarakat tuh yang masih melekat pada pasien AIDS gitu ya. Gimana kita sebagai perawat pada saat memberikan asuhan keperawatan paliatif bisa memastikan pasien ini mendapat perawatan yang layak tanpa adanya diskriminasi baik dari tenaga tenaga medisnya maupun dari masyarakat sekitarnya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dicukupkan dulu untuk teman-teman kelompok bisa dijawab. Ada 5 pertanyaan. Ya, bagus ya. Langsung aja moderator suruh jawab dulu. Ya, kita untuk menghemat waktu. Oke, terus temennya tolong disediakan lagi ada berapa tadi temennya itu? Satu kelompoknya ada berapa? Kalau nggak salah ada 8 ya. Ya, Iya, jadi Ibu. berarti ini kan pertanyaannya udah lumayan banyak nih.
Satu, dua, lima. Udah lima. Silakan dijawab. Ya, baik. Untuk teman-teman kelompok, Lintang bisa dijawab. Iya, Jawaban izin moderator. membuktikan kamu menguasai atau tidak ya. Oke, silakan. Ya, izin moderator, saya Lintang dari kelompok 2, izin menjawab pertanyaan dari Raihana Kaila ya. Pertanyaannya yaitu, apa tantangan seorang perawat paliatif dalam merawat pasien dengan mati batang otak dibandingkan dengan merawat pasien dengan kondisi paliatif lainnya? Ya, jadi tantangan kita sebagai perawat dalam merawat pasien mati batang otak itu, kita harus memastikan kebutuhan dan kenyamanan pasien itu sendiri. Karena kan yang sudah kita ketahui ya bahwa pasien dengan mati batang otak itu tidak ada respon fisik maupun verbal, yang dimana berbeda dengan pasien paliatif lainnya yang mungkin masih memiliki interaksi. Jadi, kita harus memastikan juga kenyamanan pasien mati batang otak ini mulai dari selain itu, kita juga harus komunikasikan kondisi pasien kepada keluarga pasien mengenai kondisi mati batang otak. Nah, seperti yang sudah kami jelaskan di materi bahwa seseorang yang mengalami kematian batang otak itu tidak akan pernah pulih maupun sadar kembali. Bahkan untuk bernafas pun dengan sendirinya tidak bisa gitu kalau tanpa bantuan ventilator. Dan juga secara medis pun sudah dianggap meninggal. Nah, sehingga kita sebagai perawat perlu memberikan dukungan emosional kepada keluarga yang mengalami kesedihan, lalu kebingungan, ataupun penolakan terhadap kenyataan bahwa pasien ini telah mengalami mati otak. Lalu kita juga harus menjelaskan kalau tidak selamanya pemberian terapi ventilator itu baik untuk pasien. Justru juga memiliki resiko tinggi seperti infeksi ataupun gangguan penyapihan ventilator, yang dimana justru dengan memberikan terapi ventilator secara terus-menerus itu memperparahi kondisi pasien itu sendiri. Sehingga penggunaan ventilator itu mungkin tidak dianjurkan kembali ke pasien yang mengalami mati batang otak itu. Ya, sekian dari saya. Mungkin dari kelompok ada yang ingin menambahkan? Ya, bagaimana kelompok? Apakah ada yang ingin ditambahkan dari jawaban Lintang? Tentang itu pertanyaan nomor 1 ya. Nomor berapa Lintang itu pertanyaannya? Izin Ibu, pertanyaan nomor 2 Ibu dari Raihana yang Oh tantangan. ya, oke ya, betul sekali jawabannya ya. Jadi dia sangat berbeda dengan paliatif yang lainnya ya, karena untuk si mati batang otak kita emang dia sebetulnya emang sudah batang otaknya sudah tidak, udah mati, tidak berfungsi ya. Sedangkan di batang otak itu ada pusat-pusat kita, pernapasan, jantung, segala macam gitu ya. Nah, sementara kalau yang paliatif care lainnya itu bisa aja dia masih bisa atau bisa masih bereaksi atau masih melakukan aktivitas ya, itu contohnya orang HIV/AIDS ya gitu. Oke, lanjut sekarang nomor 2. Oke, bagus ya. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Mungkin dari Faisa bisa unmute. Izin moderator, izin menjawab pertanyaan nomor 4 dari Angeliana ya. Yang apakah orang yang terkena penyakit autoimun akan mengkonsumsi obat seumur hidupnya dan apakah bisa sembuh total seperti manusia pada umumnya? Mungkin jawabannya itu kalau orang yang meng, ah kalau orang yang mempunyai penyakit autoimun itu kan biasanya emang memerlukan pengobatan jangka panjang ya untuk mengelola gejala dan eh, biar tidak tambah parah mungkin gitu kan. Namun untuk kemungkinan sembuh totalnya itu bergantung pada penyakit autoimun yang diderita dan bergantung juga pada keparahan kondisi dari si penyakitnya ini. Ada beberapa penyakit autoimun yang memang bisa sembuh dan juga ada beberapa penyakit autoimun yang sulit untuk sembuh total seperti
yang dijelaskan oleh kelompok tadi, beberapa penyakitnya itu, salah satunya ada penyakit MS atau multiple sclerosis itu kan. Terus ada beberapa faktor juga yang mempengaruhi kemungkinan sembuh. Yang pertama itu ada keparahan gejala, yang kedua itu ada jenis penyakit juga, yang ketiga ada kualitas pengobatan, dan mungkin ada juga dari perubahan gaya hidup. Eh, Mungkin kalau misalnya untuk pengobatan yang multiple sclerosis ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Ada tambahan mungkin jawabannya. Iya, Tunggu izin sebentar, melanjutkan Ibu, ya. Ibu kasih tahu dulu ya. Yang namanya autoimun itu berarti fungsi imunnya sudah rusak, ya kan? Kalau imunnya rusak berarti daya kekebalannya turun. Jadi dia tidak akan sembuh, tetapi dia bisa dikendalikan dengan apa? Memberikan imuno, misalnya dia memberikan obat-obatan yang imun tinggi, ya gitu. Jadi kayak misalnya dulu imunoterapi misalnya, nah itu kan untuk meningkatkan fungsi imun. Ya, contohnya penyakit autoimun misalnya gini, rheumatoid arthritis, lupus erythematosus, Hashimoto, diabetes mellitus ya, kemudian multiple sclerosis ya, gitu, psoriasis itu sama Sjögren itu selama ini tidak bisa disembuhkan ya, gitu. Jadi hati-hati juga Anda menanggapinya. Namanya autoimun, artinya kalau misalnya autoimunnya aja sudah rusak, misalnya kayak si, misalnya yang diderita kayak si ini, siapa namanya, multiple sclerosis itu tadi, itu kan mielinnya rusak. Ya, akibat apa? Karena mungkin dia menggunakan obat-obatan dulu tidak secara adekuat, akhirnya apa resistensi, contohnya kayak gitu tuh contohnya. Tapi penyebab aslinya kita nggak tahu gitu. Ya, ini untuk yang lain supaya karena apa? Saya takut salah nanti. Ya. Nah, kemudian contohnya rheumatoid arthritis, mana ada orang yang rheumatoid terus sembuh. Kalau dia salah makan udah langsung dia muncul. Ya, itu pengalaman. Dan secara artikel juga kamu baca mana ada yang sembuh. Tapi bisa dikendalikan. Contohnya lagi diabetes mellitus. Ya kan? Diabetes mellitus mana sembuh. Tapi dia bisa dikendalikan. Ya kan gitu. Dengan diet yang baik. Ya, itu contohnya. Psoriasis. Itu gangguan pada jaringan kulit. Ya, misalnya itu biasanya kekurangan pada protein kita pada orang kulit putih yang proteinnya tidak matang ya. Nah, Anda tahu sendiri protein aja fungsinya untuk memperbaiki sel-sel atau jaringan ya gitu. Itu contohnya. Paham? Nah, jadi tolong berikan informasinya yang pas gitu loh. Jadi kita jangan asal bunyi aja nanti kalau begitu kan memberikan informasinya salah ya. Kamu udah bisa baca di eh, misalnya kamu searching ya, atau kamu baca tapi kamu salah memahaminya, itu bisa jadi. Oke, udah paham? Cukup. Nah, kamu mau nambahin apa kan saja, jadi jangan nambahin yang salah lagi. Oke, Ibu rasa cukup yang tadi ya itu. Apakah kan pertanyaannya apa bisa sembuh? Ibu jawab tidak bisa sembuh. IPS saya nggak bisa sembuh. Kalau dia nggak makan obat hancur. Opportunitiesnya datang. Kenapa? Karena akan ditempelin oleh penyakit-penyakit opportunities lainnya, misalnya diarenya nggak sembuh-sembuh misalnya kayak gitu. Terus apa namanya TBC-nya nggak sembuh-sembuh padahal udah pakai yang teori 3 bulan. Orang mah kalau diare 1 kali 24 jam diobatin pasti sembuh kalau menggunakan obat secara baik. Tapi pada pasien dengan HIV/AIDS udah seminggu diobatin 2 minggu masih sembuh, ternyata dicek CD4-nya rendah gitu. Paham? Paham ya? Ya, jadi tolong diperhatikan. Anda udah tingkat 4 loh. Ya, jadi analisisnya gak jalan. Terus ingat contoh-contohnya. Makanya Ibu bilang kalau praktek rumah sakit itu anggap aja mencari pengalaman pertama. Ya, jadi jangan lewat-lewat gitu doang. Terus patoplo udah di kepala. Kamu disuruh nggak pakai ya, tulisan, pakai patoplo aja kamu nggak bisa. Padahal kamu udah di bawah bimbingan Ibu selama bimbingan PKKMB. Ya, gitu. Oke, cukup bisa dipahami. Lanjutkan sekarang. Ya, udah, itu jawabannya tadi yang dari Ibu yang benar. Ya, jangan salah nanti pakai konsepnya.
Iya, Ibu. Terus, ya, terus satu lagi, pasti dia mengkonsumsi obat seumur hidup, ya, gitu. Cuman penggunaannya itu tadi apa? Misalnya, kalau DM dia udah terprogram, terus HIV/AIDS sudah terprogram, terus psoriasis sama, dia nanti ya salah makan atau personal hygiene-nya kurang, udah langsung tuh bentol-bentol budukan, ya kan gitu. Ya, jadi seperti itu. Tapi kalau personal hygiene-nya bagus, dia aman gitu. Oke, sama makanannya bagus. Ya, silakan. Iya, Ibu. Baik. Terima kasih, Ibu, atas tambahan dan koreksinya. Bisa dilanjutkan mungkin, Kansa. Ya, oke. Izin izin menjawab pertanyaan dari. Dari siapa? Jangan yang tadi lagi. Ya, jangan yang autoimun lagi. Ada banyak pertanyaan kan? Satu itu pertanyaan nomor dua udah diselesaikan tadi sama teman kamu, ya. Nah, kemudian oh, autoimun sudah. Terus apa lagi? Ya, Mati batang otak dengan bedanya dengan koma apa? ya, 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 izin silakan. menjawab pertanyaan dari Bintang tadi ya, yang perbedaan antara mati batang otak sama koma. Di mana kita rinciin dulu deh dari awal. Mati batang otak ini kan dia ini udah rusak rusak total, jadi udah nggak bisa berfungsi lagi. Terus, sedangkan kalau koma ini dia cuman dalam keadaan tidak sadar yang mendalam, tapi otaknya ini masih menunjukkan beberapa aktivitas dan ada kemungkinan. Nah, terus untuk kesadarannya ini sendiri, kalau mati batang otak ini kesadarannya udah 0%. Jadi pasien ini udah benar-benar gak sadar dan tidak ada harapan untuk pulih. Sedangkan kalau misalnya koma ini, dia kesadarannya cuman hanya hilang, tapi otaknya ini masih punya beberapa fungsi, tergantung tingkat keparahannya. Nah, terus untuk prognosisnya ini sendiri, kalau misalnya mati batang otak ini, dia udah dinyatakan kematian permanen, di mana udah secara medis itu, walaupun jantungnya masih berdetak dengan bantuan alat, tapi ini udah dinyatakan kematian permanen. Kalau misalnya koma ini, dia prognosisnya ini bisa membaik atau memburuk, tergantung penyebabnya. Nah, jadi intinya kesimpulannya itu kalau misalnya ada pasien yang mati batang otak secara medis, dia intinya sudah dianggap meninggal meskipun jantungnya masih berdetak dengan alat. Tapi kalau misalnya koma ini, dia ini masih ada kemungkinan untuk sadar kembali seperti itu. Oke, ya, good ya. Jadi betul ya, betul sekali kalau misalnya intinya gini, kalau batang otak itu udah rusak otaknya. Jadi udah nggak bisa tanda-tanda kehidupan di situ yang ada yang penting jantung segala macam itu peta jantung itu asal usulnya tuh dari situ, ya itu udah nggak ada. Nah kalau misalnya koma itu mungkin kerusakan otaknya cuma dikit sehingga dia hanya jatuhnya koma. Makanya perlu dilakukan GCS tadi. Oke? Udah itu aja intinya. Terus keterusnya udah seperti yang dibilang Kansa, ya. Oke, lanjut sekarang untuk pertanyaan berikutnya. Ya, baik. Untuk Hilda bisa menjawab. Iya, izin masuk moderator. Saya Hilda, izin menjawab pertanyaan dari Nola, kelompok 3, mengenai eh, bagaimana kita sebagai perawat saat memberikan asuhan perawatan paliatif bisa memastikan mereka itu tidak mendapat diskriminasi baik dari tenaga medis maupun masyarakat sekitar ya. Jadi untuk ada dua hal yang harus kita siapkan. Di sini yang pertama adalah psikologi si pasiennya, yang kedua adalah dukungan dari keluarganya. Jadi untuk yang pertama kali banget kita kasih intervensi itu terkait dengan dukungan psikologis buat si pasien ini karena namanya penyakit HIV AIDS itu kan penyakit yang udah nggak bisa sembuh ya. Bahkan orang yang bawa kabar mendengar kabar bahwa dirinya itu sudah positif HIV AIDS itu pasti dia bakal ngerasa sedih banget, bahkan bisa depresi. Nah, itu kita harus mengintervensi hal tersebut agar tidak semakin parah. Kan untuk tahap kesedihan itu sendiri kan ada 5 kan ya, ada denial, ada kemarahan, terus ada eh
apa itu namanya, tawar menawar atau bargaining, sama ada penerimaan gitu ya. Pokoknya itulah seperti yang udah di mata kuliah sebelumnya. Nah, kita dari awal tuh kita lihat dulu nih, kita nilai pasiennya. Pasiennya itu kondisinya gimana? Kalau misalkan dia masih denial, oke kita semangatin dia, kita nggak boleh nyerah, oke gitu, jalanin motivasi pasien biar dia itu mau menjalankan perawatannya gitu. Nah, kalau misalkan emang dari si psiko psikisnya si pasien ini sudah ada di fase penerimaan, itu dia bakalan lebih kuat sama apapun yang terjadi di lingkungannya. Nah, yang kedua ini dukungan keluarganya. Lingkungan terdekat pasien di rumah itu adalah keluarganya. Keluarganya itu adalah support terbesarnya. Jadi kita harus edukasi ke keluarganya kayak mengenai kondisi pasien. Bahkan kita harus apa ya, mengkomunikasikan ke keluarganya juga terkait hal terburuk yang bahkan akan pasien alamin, yaitu kematian gitu. Nah, dari situ diharapkan nantinya si keluarga pasiennya ini bisa memberikan dukungan yang baik ke pasiennya. Kalau misalkan dukungannya udah mencukupi, terus kondisi psikis pasiennya sudah eh, apa ya, di fase penerimaan, insya Allah nanti udah nggak ada diskriminasi dari lingkungan sekitar, karena juga pasiennya ngerasa, "Oh, ya udah saya sudah menerima penyakit saya ini, saya juga dapat dukungan dari keluarga sekitar, mau orang lain ngomong apa tentang saya juga udah nggak peduliin, yang penting saya sembuh gitu." Jadi dua hal yang harus mantepin itu, dukungan psikologis pasien sama dukungan keluarganya, mungkin seperti itu. Oke, Ibu akan perbaiki ya. Jadi pertama itu adalah kasih kekuatan pada pasiennya dan keluarga. Yang kedua, masyarakat. Kan yang namanya stigma itu, ya perbedaan perlakuan, itu karena dia nggak tahu apa sih yang ditakutin sama si masyarakat sama Anda sebagai tenaga kesehatan. Menular kan? Ya tidak, ya kan? Kamu merawat dia takut menular. Terus lingkungan takut menular. Jadi jangan mendukung dia terus kamu kasih tahu paling kematian, bukan begitu ya. Ada HIV/AIDS ya yang dia karena tadi ARP-nya bagus ya, lengkap dapat setiap bulan dia dapat kayak obat TB gitu. Dia masih sehat seumur hidup ya kan gitu. Cuman orang takut sama dia. Ada yang masih takut, jangankan Anda. Ada suatu IGD dulu nggak mau nerima pasien HIV/AIDS, itu tenaga kesehatan loh, perawat sama dokternya. Kenapa? Karena itu baru-baru marak ya. Kenapa? Karena dia nggak tahu cara penularannya seperti apa. Tapi setelah itu dosa besar itu. Harusnya kita sebagai tenaga kesehatan tahu ya. Saya aja bertemannya sama orang HIV/AIDS ya. Cuman kan kita udah tahu. Bahkan dia sampai datang untuk asrama waktu saya muda-muda. Ya, hanya untuk curhat. Dia tuh orangnya nggak terbuka, orang HIV/AIDS. Ya. Terus dia terbuka, dia cerita. Ya, tapi kita nggak boleh ceritakan lagi ke orang lain sampai dia mau diedukasi, terus dia melakukan pengobatan yang betul, tapi nggak sembuh. Tapi dia hidup dalam kondisi sehat dan bisa berusaha tetap apa namanya menjadi pegawai, tetap menjadi apa wirausaha ya seperti itu. Itu udah bagaimana caranya? Dukungan, dukung dulu diri dia, kuatkan dia bahwa itu bisa diatasi begini-begini. Terus yang kedua, keluarga juga dibilangin bahwa dia bisa nularnya cuman melalui luka atau suntikan dari jarum suntik yang sama gitu loh. Kalau dia, misalnya kamu nih lagi ngerawat pasien HIV/AIDS, totalnya kamu dengan tidak sengaja kesuntik tuh jaringan kamu. Padahal itu bekas dari pasien HIV/AIDS. Nah itu menular itu. Makanya kamu kan protapnya kalau kecelakaan kerja kena jarum suntik kan 3 bulan kan harus diobservasi. Bahkan bayarnya sampai puluhan juta. Yaitu karena alat untuk pemeriksaan dan bahan-bahannya itu mahal gitu loh. Paham. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita edukasi masyarakat setempat. Oh, si Anu udah dipulangkan, ya itu kerja sama siapa? Rumah sakit atau puskesmas dengan kelurahan, dengan Pak RT, Pak RW, ketua apa pamong praja yang ada di situ. Ya, jadi
Nggak bisa hanya kamu doang yang bertindak dari rumah sakit, tapi kamu informasikan bahwa penularan itu bisa terjadi tadi melalui cairan. Tapi juga cairannya kalau kita ada luka baru kita kena. Tapi kalau misalnya kita nggak ada luka, aman. Hubungan seksual aja orang HIV/AIDS sedangkan orang yang biasa, kalau vagina nggak ada luka, terus dia penderita HIV/AIDS, ya yang ditakutkan kan lecet. Terus akhirnya terjadi dia kena HIV/AIDS juga. Gitu. Makanya dianjurkan untuk menggunakan kondom. Ya sama dengan orang hepatitis B kayak begitu caranya. Jadi bukan hanya si pasiennya aja, pasien mah udah nggak ada masalah. Yang masalah itu orang luar. Ya termasuk Anda sebagai tenaga kesehatan, coba Anda jijik nggak kadang-kadang sama dia. Tapi setelah kita tahu cara mencegahnya, kan sampai kita pakai masker, perawatan masker kayak pilot gitu, ya gitu. Pakai helm, kamu makainya supaya nggak muncrat, nggak kena muncratan air dari masuk ke sklera mata, misalnya kayak gitu. Nggak masuk ke mulut, siapa tahu di mulut ada sariawan atau segala macam. Ya gitu, itu contohnya. Nah kalau kita ke mall misalnya, kita bukan takut karena um, tadi ketularan penyakit. Ya, yang kita takutkan adalah kita tuh bukan takut jijik ya karena kondisi WC-nya itu bekas dipakai orang, terus kebersihannya tanda tanya gitu kan. Gitu. Jadi jangan salah loh, besok Anda menjadi perawat yang profesional, tahu-taunya sama pasien sendiri udah jijik duluan gitu. Ya, nah makanya gunakan APD dengan baik. Itu coba kamu baca lagi. Sama tadi si Faisa baca lagi. Ya gitu. Terus kamu kok ini nge-Zoom bukan di kelas sih, ada di kamar, ada di asrama. Harusnya bukannya di kelas ya. Ya, Ini itu Bu, sering di... Kenapa? Sini Bu, karena kelas tingkat 4 RKI nggak dapat kelas Ibu karena di jadwalnya UTS Ibu seminggu. Oh, dipakai ya. Iya Ibu. Oh, kalau gitu nggak apa-apa. Misalnya seperti itu emang bener lagi dipakai, ya gitu. Jadi kita nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi saya nggak tahu, bukannya ujiannya pakai CBT ya? Oh, untuk ujiannya di hari Jumat aja Ibu. Nah iya makanya ini hari apa? Ini di hari Senin sampai Kamis masih PBM, tapi kita nggak dapat kelas Ibu. Masa iya? Kemarin yang di atas kosong. Ada anak bidan Ibu. Oh, kalau misal kayak gitu saya nggak tahu. Ya cuman itu udah banyak keluhan loh kok mahasiswa adanya di dalam kamar gitu loh. Kalau gitu tuh nunjukin ketidaksiapan, ya. Bahkan asal-asalan, ya. Kalau orang yang siap belajar itu udah otomatis dia gedebak-gedebuk. Kalau perlu dia adanya di itu di apa namanya di perpustakaan, ya. Kenapa banyak buku sumber apalagi ini kan ngejum tugasnya. Dan jangan salah loh, saya tadi udah ngasih 95 tuh untuk yang bagus-bagus menjawab. Ya, saya nggak tahu mau ngasih berapa sama Hilda sama Faisa. Ya, gitu. Jadi saya orangnya terbuka. Asal kamu tahu, kalau kamu serius, saya akan jawab, akan membalas dengan serius juga. Oke, yang silakan dilanjutkan. Iya, Ibu, Dari baik. pertanyaan tadi masih ada nggak yang belum jawab? Tolong yang lain keluarin pertanyaan tuh si Anjeliana Putri udah siap untuk bertanya. Bagus ya, terima kasih atas partisipasi Anda memberikan pertanyaan. Ya, Anda juga dia nggak mau dapetin gratis kan nilainya. Ya, ya silakan. Izin Ibu, ada Itu kembali saya serahkan ke moderator. Silakan dipandu kembali. ya baik Ibu. Izin melanjutkan. Ada satu pertanyaan lagi yang belum terjawab dari Tunggu Safra. dulu itu terima dulu si Anjeliana mau mau bertanya takut nanti kehilangan. Oh, Terima dulu. Ya Anjel silakan. Izin Ibu, tadi sudah dijawab Ibu. Oke. Itu yang pertanyaan kamu yang mana yang udah dijawab sama Ibu?
Yang autoimun, Ibu. Oke, sekarang lanjut. Tolong pertanyaan yang lain. Angel nggak apa-apa nanya berulang kali nggak apa-apa kalau yang lain nggak mau nanya. Ya, itu kan Izin, menyangkut kekritisan seseorang. Ya, oke. ya izin masuk Ibu. Ya, Ya, sebelumnya saya izin menjawab pertanyaan dari Safra, yaitu pertanyaannya tadi terkait mengingat mati batang otak ini dianggap sebagai kematian medis, bagaimana perawat dapat membantu keluarga yang mengalami konflik internal dalam pengambilan keputusan terkait penghentian alat bantu hidup. Kalau sebagian ya. keluarganya setuju untuk lepas alat bantu, sedangkan sisanya atau tetap mempertahankan kondisi pasien, yang penting si pasiennya ini masih hidup ya. Ya, jadi izin menjawab Ibu, mungkin kalau misalkan nanti ada koreksi, mohon dikoreksi ya Bu. Jadi kalau menurut kelompok kami, ini kalau misalkan ada sebagian keluarganya yang setuju nih pada pasien dengan mati batang otak ya untuk dilepas alat bantu hidupnya atau alat bantu pernafasannya. Terus kalau misalkan satunya lagi nih, Tunggu ini Dini bukan iya, kelompok loh, ini pendapat kamu loh. Karena saya nggak nilai kelompok, saya nilainya per individu ngejawab, baru saya nilai. oh ya baik Ibu, terima Yang kasih. kelompok itu makalah kamu, ya, Iya baik gitu. Ibu. Iya, izin menyampaikan dari pendapat saya, Ibu. Jadi kalau misalkan, menurut saya pribadi, kalau misalkan ada sebagian keluarga yang setuju untuk pasien dengan mati batang otak ini dilepas alat bantu hidupnya, sama ada yang tidak setuju untuk dilepas alat bantu hidupnya ini karena adanya masalah komunikasi seperti itu. Kayak misalkan nih, eh, ayah ayahnya keluarganya kayak misalkan ayahnya sama ibunya. Jadi kayak misalkan ayahnya ini ngasih tahu ke ibunya kalau misalkan anaknya harus dilepas gitu alat bantu hidupnya karena udah nggak bisa berfungsi gitu. Seandainya masih ada organ yang masih bisa berfungsi pun akan seterusnya membutuhkan alat bantu hidup kayak misalkan oksigen tadi atau ventilasi mekanik ya atau ventilator seperti itu. Nah, kalau misalkan kita mau menghadapi konflik internal ini dalam keluarga terkait keputusan penghentian alat bantu hidup pada pasien dengan mati batang otak, itu kita harus memberikan beberapa pendekatan terlebih dahulu. Kayak misalkan yang pertama, kita bisa berikan edukasi dulu nih medis dengan jelas dan transparan. Kayak misalkan ke semua keluarganya kayak kita kumpulin, terus kita kasih edukasi medis dengan jelas transparannya, kayak misalkan kita kasih penjelasan tentang mati batang otak. Kalau misalkan mati batang otak itu kan kondisi di mana seluruh fungsi otaknya termasuk batang otaknya sendiri yang mengontrol fungsi dasar kehidupannya kayak bernafas itu udah berhenti gitu ya secara permanen dan sudah tidak bisa dipulihkan. Terus kalau misalkan tujuannya yang kedua kita kasih tujuan alat bantu hidupnya bahwa sana kalau misalkan alat bantu hidupnya ini hanya menopang fungsi organnya tetapi nggak mengembalikan kehidupan si pasiennya. Terus kita sediakan juga nih, kita kasih tahu kayak bukti medisnya, kayak hasil diagnostika dari EEG atau elektroensefalogram ataupun tes refleks dari batang otaknya. Ini itu kamu kasih tahu harusnya kapan? Pada saat edukasi, Ibu. Iya, pada saat edukasi awal sebelum dilakukan ventilator, itu kenapa dipasang ventilator? Ya ini hanya membantu, ya kan? Tapi kondisi batang otak dia udah mengalami kematian batang otak. Nah, kamu jelasin di batang otak itu ada apa aja, sehingga pusat kehidupan itu udah nggak ada, ya kan gitu. Iya, Jadi betul. tidak berfungsi memulihkan betul kalau kamu katakan itu di awal pada saat edukasi mau dipasang, ya kan gitu. Oke, udah Iya, itu aja jawabannya, iya, ya. baik. Sih, Nah, Ibu. udah betul jawabannya. Oke, lanjut. Ya, silakan. Ada pertanyaan nggak? Tuh siapa tuh yang angkat tangan? Ya, Zaki ada pertanyaan nggak Zaki? Jangan jadi penonton doang. Zaki, Tidak ada, Ibu. Marsa, Marsa kelompok apa bukan? Di sini itu kelompok Ibu. Oh, kelompok ya.
Deva, ada pertanyaan nggak Deva? Atau Salma? Ibu, ya, Ya, silakan. Ibu sebenarnya ini pertanyaannya mungkin tadi bisa buat kelompok sih yang tentang penyakit HIV. Kan kita kan Hmm, perawat juga ngasih tahu ya keadaan pasien kayak dari prognosisnya HIV gitu kan. Mungkin ya, HIV-nya ini sudah di tahap yang mungkin akan beberapa hari lagi gitu yang span life-nya sedikit gitu. hmm, Nah, kita sebagai perawat tuh gimana sih caranya ngasih tahu ke pasien biar keluarga pasien atau pasiennya tuh yang nggak terlalu panik gitu. Itu aja mungkin Ibu. ya, ya itu betul ya pertanyaannya. Karena HIV itu macamnya banyak, ya gitu. Oke, silakan. Gak apa-apa, emang nggak benar juga nggak apa-apa. Kan namanya gue lagi belajar. Ya, yang penting kamu udah berani dulu ngomong. Kamu nggak berani ngomong sama ibu di sini. Bagaimana kamu bicara dengan tim kamu, terutama dokter? Ya, gitu. Kamu merasakan diri kamu lebih rendah. Besok kita makan apa yuk? Oke, yuk jelaskan. Kelompok yang lain ini dong munculin pertanyaan lagi. 3 biji lagi. Ya. Yang dapat nilai lintang, Kansa sama Dini, ya. Depa, Depa menanya ya tadi ya. Deva tadi yang mana? Saya Ibu, Deva. Oh, kamu kelompok atau bertanya? Oh, Deva mau Saya bertanya. iya bertanya Ibu. Silakan. Tuh, pertanyaan Deva, sementara yang lain ngasih pertanyaan. Oh, nanti di rumah sakit kamu akan menemukan ini, apalagi di bangsal geriatrik ya, sama ICU. Tapi kamu nggak masuk ke ICU, tapi HCU. Ya, ya silakan. Iya, izin menjawab untuk pertanyaan tadi Deva, yaitu gimana sih caranya ngasih tahu ke keluarga pasien biar keluarganya tuh nggak terlalu panik mengenai HIV yang udah parah. Nah, yang pertama kita harus menyampaikan ya informasi ini dengan empati dan dukungan juga ya. Jadi pertama kita pilih waktu dan tempat tempat yang tepat gitu. Kita pilih waktu yang tepat untuk kita bisa berbicara dengan keluarga eh, di mana mereka dapat mendengarkannya itu dengan tenang tanpa adanya gangguan. Jadi kita membicarakannya ini dengan suasana yang tidak terburu-buru, dengan eh, sehingga mereka dapat mencerna informasinya juga dengan baik. Lalu yang kedua itu kita sampaikan dengan jelas dan jujur. Jadi eh, sampaikan fakta dengan empati. Jadi jelaskan dulu kondisi pasiennya secara jelas dan terbuka, tetapi dengan cara yang penuh empati. Jadi kita nggak yang langsung beletakin, oh ini dia kena HIV atau segala macamnya. Jadi informasikan bahwa HIV ini telah berkembang menjadi kondisi yang lebih parah dan tetapi memberikan gambaran yang realistis mengenai perawatan yang masih bisa dilakukan. Lalu juga kita kalau misalnya memberitahukan kepada pasien ini harus dengan bahasa yang juga mudah dipahami oleh pasien. Jadi jangan yang kita memberitahukan ke si keluarga pasien ini dengan cara menggunakan bahasa yang ilmiah gitu. Jadi kita harus menghindari istilah-istilah medis yang terlalu teknis gitu, yang membuat situasi juga jadi ambigu atau si keluarga ini mengalami kebingungan. Lalu juga kita harus fokus pada perawatan dan manajemennya. Jadi ada berbagai pilihan perawatan paliatif yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup pasien, walaupun memang HIV ini penyakit yang nggak bakal bisa disembuhkan gitu. Jadi tekankan bahwa tim medis akan tetap memberikan perawatan yang terbaik untuk meringankan gejala dan mendukung pasien gitu. Jadi tadi ya kayak perawatan simptomatik. Jadi jelasin bahwa meskipun HIV tidak dapat disembuhkan, perawatan yang tepat dapat mengurangi gejala dan meningkatkan kenyamanan pasien. Seperti itu. Lalu lagi-lagi kita harus mendengarkan kekhawatiran dari keluarganya. Tadi ya tunjukkan empati terhadap perasaan mereka. Jadi dengarkan kekhawatiran mereka. Jadi nggak cuma kita aja yang ngomong terus, kita aja yang edukasi terus, tapi kita juga yang mendengarkan
keluh kesah dari mereka gitu. Terus kita juga harus memberikan ruang tanya bagi mereka. Jadi nggak tadi ya, kita nggak ngejelasin terus, tapi mereka yang uh, kita memberikan ruang tanya bagi mereka. Jadi setelah memberikan penjelasan, beri kesempatan bagi keluarga untuk bertanya gitu. Jadi ini membantu mereka merasa lebih terlibat dalam proses perawatan dan dapat mendapatkan klarifikasi juga. Ya seperti itu. Dari jawaban saya. Apa setuju? Ya, jadi memang kamu akan memberikan edukasi ya kondisi pasien, apalagi pasiennya udah geletak. Tadi kan Deva nanyanya yang udah geletak nih, yang udah sekarat, ya kan gitu. Terus dia melihat contoh temennya yang masih bisa ke sana kemari, ya kan, terus masih bisa bekerja, ya gitu kan nggak ketahuan kalau orang kayak gitu. Kalau nggak opportunities, tapi kalau opportunitiesnya kebetulan dapatnya yang parah, yang berat, ya, yang udah sampai apa multiple infection ya udah komplikasinya banyak nggak hanya di apa diare doang tapi ada TBC-nya juga ada batuknya juga ya gitu ya itu udah apa namanya udah ada meningitisnya ya misal kayak gitu. Nah itu kan udah nggak ada harapan untuk dia masih diberi umur panjang. Nah sehingga itu pentingnya edukasi tadi bahwa kondisi pasiennya seperti apa ya gitu, kenapa dia dipasang begitu, kenapa dia nggak ada perubahan-perubahan karena CD4-nya kali kalau dicek itu udah berapa, bukan 100 lagi, mungkin di bawah 100 ya gitu, itu contohnya. Oke, baik Bu Rasa cukup ya. Oh, bagus, itu jawabannya Marsa, cuma jangan terlalu panjang, jadi sistematis harusnya jawabnya apa dulu yang mau dibicarakan, terus dengarkan pertanyaannya. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Oke, silakan. Ya, izin untuk Maula Karima dipersilahkan. Ini kali mau Ibu tanya Pini, moderator, Pini tuh. Ini mau nanya nggak, Pin? Iya, kamu ada senyum-senyum berarti kamu ada yang mau ditanyain, ada yang lucu kali, ya kan? Gitu. izin Ya, tidak Ibu. ya silakan tanya. Ya, ya Bu. Kan sayang teman kamu udah ngasih informasi tapi kamu nggak merespon, ya. Ya izin Ibu. Ya mau lah, Ya Ibu, silakan. izin tanya ya Bu Ya. terkait multiple sclerosis. Nah, kalau misalkan seiring dengan kerusakan progresif pada sistem saraf pusat, bagaimana caranya kita menghindari overmedikasi yang dapat menyebabkan efek samping yang bisa memperburuk gitu, memperburuk kualitas hidup dari pasiennya itu, sedangkan untuk menggunakan pengobatan non farmako itu pasien dengan multiple sklerosisnya ini itu sudah tidak mampu lagi gitu Bu. Jadi gimana ya Bu ya caranya? Kamu kembali itu coba kelompok jawab ini dengan multiple sclerosis. Nah ini bagus banget ya pertanyaannya, betul loh. Ya, dengan menggunakan obat yang berlebihan, sebetulnya kan udah nggak merespon, terus gimana gitu. Ya gitu nggak mau nak Karimah pertanyaannya. Kamu sebagai seorang perawat nih, nah apa yang kamu lakukan? Ya kelompok, cepet jangan lama-lama, udah sore. Dan saya dari jam 11 bisa selesai. Internasional kelas loh. Jangan lupa Anda tuh KI tingkat 4. Ya, Patoplo tuh udah di kepala semua. Ya, palliative care udah biasa dengar. Sebentar lagi cuma mengimplementasikan ya 7 SKS di KMD semester depan. Ya apa? Nah, kan ini kan artinya Ibu Ya, menanyakan gini, apa aja yang sudah kamu bisa? izin masuk. Ya, silakan. Siapa Kansa? Ya, Ibu. Silakan. Kan saya izin masuk untuk menjawab pertanyaan yang tadi ya. Mm-mm. Jadi, overmedikasi pada pasien multiple sclerosis ini sendiri itu
harus Ibu ajarin nih cara jawabnya. review. Kamu kembalikan prinsip perawatan palliative care. Emang fokus kamu ke keobatan doang. Tuh kunci. Ya, oke. Jadi intinya itu kita harus review dulu obat rutinnya. Terus habis itu kita harus menggunakan dosis minimal yang efektif. Terus juga harus memprioritaskan gejala yang mengganggu sama mempertimbangkan perawatan paliatifnya ini. Nah, jika terapi non farmakologinya udah nggak mungkin, pendekatan farmakologis ini tetap harus selektif. Biar apa? Biar enggak menambah beban efek samping bagi si pasien. Nah, Ah, gimana caranya evaluasi untuk penggunaan obat? Yang pertama kita pasti identifikasi dulu nih apakah pasiennya ini menggunakan terlalu banyak jenis obat atau enggak. Terus habis itu apakah ada obat yang tidak lagi efektif atau memiliki efek samping lebih besar daripada manfaatnya. Nah, terus habis itu kita kan menggunakan pendekatan yang start low dan go slow. Gimana caranya yaitu kita identifikasi juga apakah pasiennya ini Mami sebentar lagi ya. mengalami Sebentar efek lagi. samping berat dari obat yang dikonsumsi. Terus apakah pasiennya ini juga mengalami perburukan kondisi setelah penambahan obat baru, gitu kan? Nah, terus habis itu kita juga bisa melakukan fokus pada manajemen gejala yang paling mengganggu si pasien. Jadi kita harus identifikasi gejala mana nih yang paling mempengaruhi kualitas hidup pasien. Misalnya, apakah dari nyeri neuropatik, spastisitas, atau dari kelelahannya. Nah, terus apakah ada gejala yang bisa ditangani tanpa obat tambahan atau tidak? Terus selanjutnya kita juga harus mempertimbangkan pendekatan paliatif sama dukungan simptomatiknya. Gimana caranya? Nah, jadi kita lihat nih apakah pasiennya ini sudah mencapai tahap multiple sclerosis yang sangat lanjut, di mana terapi agresifnya ini udah nggak bermanfaat lagi, atau apakah pasien ini mengalami efek samping berat dari obat-obat yang diberikan, seperti itu. Ya, ya. Jadi memang betul yang dibilangin Kansa, tapi jangan lupa ya kata kuncinya itu kan katanya symptom management. Nah, symptom management ini managing pain. Nah, managing pain bisa pakai original, nggak pakai obat-obatan, bisa pakai juga. Ya kan kalau udah keterlaluan kan kadang-kadang dikasih kodein atau morfin, ya kan gitu. Nausea, mual, ya, breathless, ya, atau sesak napas, distressing symptom, atau tindak apa namanya gejala-gejala yang lain, ya kan gitu. Itu si dokter yang punya ini mau diapain nih pasiennya. Tapi responnya dari itu adalah tanggung jawab kita. Ya, emosional supportnya supaya dia tetap mau mengkonsumsi obat-obatan. Apalagi kan multiple sclerosis ahli neurologi loh, yang gituin bukan orang dokter sembarangan ya gitu. Cuman kita support dia supaya dia masih bersemangat ya apalagi misalnya yang terkena itu yang terserang misalnya hanya bagian kaki misalnya jadi dia pakai apa kursi roda kalau pernapasan yang kena gimana? Nah, itu udah terminal banget. Ya, mungkin nggak berapa lama dia akan mengalami kematian berbeda lagi. Mungkin nggak seberat yang orang masih bisa hidup ya. Kemudian komunikasinya, kitanya harus jadi pendengar yang baik. Terus kamu sekalian masukin emotional support tadi pada saat kita open communication. Ya, gitu. Nah, kemudian support keluarganya juga jangan sampai bosen kadang-kadang keluarganya juga menjadi bosen ya tergantung siapa yang sakit kalau yang sakit itu pencari nafkah yang utama biasanya wah sama anak kesayangan ya anak kandung pasti berbeda dengan saudara yang sakit ya gitu jadi kembali ke kata kunci dari perawatan paliatif care tadi ya terus berat ringannya penyakit dan kamu udah belajar patoplo berarti mana yang bisa langsung apa namanya menghadapi ilahi, mana yang tidak tuh kamu udah bisa antisipasi walaupun itu semua hanya Allah yang tahu. Ya kan gitu. Paham ya? Jadi gitu kan Sa ya strukturnya. Jadi Ibu udah ngingetin kamu tadi kembali kamu pakai itu tadi. Jadi kamu ngeliat dari fisiknya, emosionalnya, ya, komunikasinya. Jadi gampang sebetulnya. Makanya kuasain ilmunya, ya gitu. Oke. Lanjut sekarang
ada pertanyaan lagi? Tuh si Faisa. Oh, Faisa itu dia gituin itunya karena dia belum nilainya belum penuh ya. Silakan kasih pertanyaan. Ayo dong. Ya, Talita, keluarin pertanyaan kamu coba Talita. Masa kamu cuma ngeliatin doang? Ya, ya. Bismil menanya nggak Bismil? Biasa kamu rajin nanya Bismil. Iya, Ibu izin bertanya. Ya, silakan. Untuk masalah multiple sclerosis ini, kan Hmm, tadi disebutkan kalau misalnya si pasien yang terkena autoimun sudah mengalami, eh, udah kehilangan imunnya gitu di seumur hidupnya gitu. hmm. Se untuk masalah ini dari segi gaya hidup, apa seperti Jadi dia? bukan gitu, Bismil nanyanya gini. Bisa aja penyebab dari multiple sclerosis itu pada pasien yang mengalami sebelumnya autoimun gitu, ya kan? Udah lanjut. Terus dia tahu-taunya menderita multiple sclerosis. Hmm. Iya, Udah, Ibu. yang mau ditanya apa? Dari gaya hidup pasien yang menderita multiple sclerosis seperti misalnya olahraga, apakah olahraga ini dapat mempengaruhi pengelolaan gejala dari si multiple sclerosis ini sendiri? Ya, silakan kelompok tuh. Atau Paisa mau jawab kembali, misalnya, yang menyebabkan itu apa aja. Terus bisa nggak multiple sclerosis itu disembuhkan? Kan tadi kalau kamu lihat di bagan kan ada 3 tuh, ya kan? Ada karena apa aja. Nah, kemudian kembali dia nyerang menyebabkan vitamin D-nya menurun. Terus akhirnya seperti apa? Makanya pertanyaan Bismil ke olahraga. Ya, karena dia lanjutnya akan kekuatan otot, ya kan gitu. Bisa kembali nggak normal lagi? Itu pertanyaannya. Gitu ya, Bismil. Iya, Ibu. Ya, silakan tuh kelompok ada yang bisa jawab nggak? Bentar, izin menjawab dari kelompok. Ya, ya silakan. Kayak Kairunisa kelompok ya. Iya, Ibu. Silakan. Ya, tadi kan pertanyaan Bipnya, apakah olahraga bisa mengelola gejala dari multiple sclerosis ini? Uh, Olahraga ini benar-benar bisa membantu dalam mengelola gejala yang seperti tadi ada spastisitas otot, terus habis itu kelelahan. Itu sangat membantu dalam mengelola gejala. Nah, dari olahraga ini kan kita bisa tahu manfaat dapat mengurangi uh, kelemahan serta meningkatkan kekuatan otot. Lalu apa saja sih yang memang olahraga yang cocok untuk pasien multiple sclerosis? Dari yang saya baca, untuk olahraga yang sangat cocok untuk pasien multiple sclerosis ini adalah berenang. Karena berenang ini semua semua otot dalam semua rangka otot dalam tubuh kita itu bergerak. Lalu selanjutnya ada yoga dan yang tadi juga bisa mengikuti program rehabilitasi fisioterapi. Kurang lebih seperti itu. Ya, good. Ya, udah betul. Ya. Jadi salah satu nanti itu kita tengoknya adalah fisioterapi untuk kembali menguatkan ototnya. Tapi bukan berarti sembuh ya gitu. Tapi paling enggak dia sudah apa namanya sudah terlatih. Harapannya seperti itu. Ada kan artis yang menderita itu ya. Harapannya sembuh ya. Ya nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai yang terkena mielin yang mempersarapi otot-otot pernapasan ya. Kalau itu udah gagal total ya gitu. Ya dulu suster ada yang menderita itu tiba-tiba dia dirawat di ICU sampai dia meninggal gitu. Ya, ya nggak disangka
tahu-taunya loh karena saya kenal baik dengan dia dan dia suka apa kalau misal saya bimbing mahasiswa suka bareng gitu ya. Tahu-taunya saya dapat kabar bahwa dia menderita itu gitu. Ternyata nggak main-main, dia dapat otot-otot pernapasan. Tapi kalau misalnya kaki, lengan, nah itu masih bisa dilatih tadi. Yang penting kemauan dari pasiennya ada ya. Oke, baik. Terima kasih atas perhatian kelompok Anda. Saya ucapkan terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya dan kita applause dulu untuk kelompok ya. Jadi alhamdulillah sudah berakhir. Untuk A sudah selesai, B selesai, dan RKI sudah selesai ya. Jadi Anda bisa melanjutkan ke mata kuliah lainnya. Terakhir Ibu mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan ya, saya terus terang aja emang suka mengingatkan Anda kembali karena Anda sudah mau selesai supaya menjadi orang yang profesional dalam menjalankan tugasnya. Jangan melupakan pondasi. Ingat kalau kamu lupa, kamu kebingungan, buka tuh patoplo dari penyakit kamu supaya kamu bisa sejajar dengan tim kamu kedokteran, fisioterapi atau yang lainnya ya gitu. Baik sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu pamit.